Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan presentasi untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Topik yang akan kami sampaikan yaitu adalah masalah penegakan hukum di Indonesia sekarang ini. Untuk itu, kami berharap teman-teman sekalian dapat menyimak dengan baik penyampaian materi-materi yang akan kami sampaikan, agar kita semua mendapatkan pengetahuan baru maupun ilmu yang baru. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, ada Jerry Marlian, saya sendiri. Yang kedua, ada Wapak Khotibul Umam. Yang ketiga, ada Muhammad Al-Rashid. Yang keempat, Ade Kurnia. Yang kelima, Cipta Pratama. Yang keenam, Aldi Rifki. Yang ketujuh, adalah Jamet Christian. Apa saja sih topik yang akan kami bawakan pada presentasi ini? Yang pertama yaitu adalah bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia sekarang. Yang kedua, mengapa hukum di Indonesia dipermasalahkan. Yang ketiga, apa akibat yang terjadi dengan kondisi hukum di Indonesia sekarang ini. Yang keempat, dampak bagi generasi muda. Dan yang terakhir yaitu contoh ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, untuk topik yang pertama akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Adi Kurnia. Kepada Adi Kurnia, saya persilakan. Sistem penegakan hukum di Indonesia diantaranya adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah, di mana hukum hanya berlaku bagi rakyat biasa. Yang kedua adalah masih kurangnya efek jera bagi pelaku terbukti dari beberapa pelaku yang sudah bebas, masih saja mengulangi perbuatannya. Yang ketiga adalah dijadikan alat pemegang kekuasaan bagi oknum tertentu, di mana yang berkuasa akan bertindak semena-mena, sedangkan yang lemah akan mudah untuk dipenjara. Next. Nah, mengapakah hal ini dipermasalahkan? Hal itu dipermasalahkan karena munculnya emosi tidak percaya dari masyarakat kepada pemerintah. Itu karena keberpihakan hukum kepada para pemerintah, tidak kepada kelas menengah dan ke bawah. Hal itu juga menimbulkan tertindasnya masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Nah, ketertindasan itu akan menimbulkan kericuhan dari skala kecil maupun skala besar. Next. Selanjutnya, akibat yang terkait penegakan hukum di Indonesia. Penyelewengan dan inkonsistensi di Indonesia berlangsung selama bertahun-tahun hingga sekarang. Hukum yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan. Oleh karena itu, akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah belum berjalan dengan baiknya hukum di Indonesia diantaranya yang pertama, kriminalitas dan korupsi yang merajalela. Hal tersebut sudah sering terjadi dan sudah bukan rahasia umum lagi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat. Masyarakat berpendapat hukum banyak merugikan mereka, terutama dalam hal materi. Terlebih, banyaknya hukum yang dapat dibeli. Yang kedua, penyelesaian konflik dengan kekerasan. Contohnya ialah pencurian ayam yang dipukuli warga, pencurian sandal yang dihakimi warga. Konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat Indonesia masih banyak yang diselesaikan dengan kekerasan. Yang keempat, tidak seimbangnya hak dan kewajiban. Hal ini terjadi banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan haknya secara penuh. Yang kelima, lunturnya nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Jika penegakan hukum sudah baik, 1. Akan terciptanya lingkungan yang aman dan damai. 2. Berkurangnya kriminalitas dan korupsi. 3. Terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Menjadi negara yang lebih maju. Dan 5. Terlaksananya nilai-nilai Pancasila. Next. Dampak bagi generasi muda. Jika penegakan hukum masih seperti sekarang, maka akan muncullah dampak-dampak yang dapat berakibat pada generasi muda. Yang pertama yaitu akan munculnya perilaku antisosial terhadap generasi muda. Generasi muda akan cenderung egois dan tidak mempedulikan orang lain. Yang kedua, generasi muda akan menganggap tindakan hukum yang buruk menjadi hal yang biasa. Yang ketiga, perkembangan pribadi diri menjadi tidak jujur dan semena-mena. Generasi muda akan cenderung sering berbohong dan bertindak sesuka dirinya. Yang keempat, dapat merusak masa depan dari suatu bangsa. Karena
generasi muda sendiri merupakan pilar yang menyokong kemajuan dari suatu bangsa. Next. Contoh ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia. Kasus yang biasa dijadikan rujukan sebagai contoh ketidakadilan hukum di Indonesia yaitu kasus korupsi Bansos yang menjerat ex-Menteri Sosial Juliar Batubara yang melakukan korupsi dengan menerima suap sebesar 17 miliar. Uang tersebut digunakan Juliar untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi hukum yang ditempatkan hakim sangat tidak setimpal dengan kerugian dari negara. Baiklah, kesimpulannya adalah bahwa penegakan hukum di Indonesia sekarang ini masih banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Tentunya hal ini merugikan bagi bangsa ataupun bagi sebuah negara, khususnya lagi bagi masyarakat, yaitu masyarakat dari kelas menengah ke kelas bawah. Untuk itu, kita semua berharap penegakan hukum di Indonesia sekarang harus ditingkatkan lagi ataupun harus dimaksimalkan lagi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.